Mister Google Indonesia, di sini. Tiongkok atau Cina adalah negara yang dalam beberapa dekade mulai berkembang dengan pesat. Bahkan, saat ini Cina bisa dibilang sebagai salah satu pemain terbaik yang tak bisa dikalahkan. Bahkan Amerika menganggap Cina sebagai salah satu gangguan yang sangat menyusahkan hingga harus segera dimusnahkan. Setidaknya sejak 12 tahun terakhir, 1 hingga 2 agen mata-mata Cina menginvasi Amerika. Mereka dengan mudah mengambil data-data penting dan segera mengirimnya ke pemerintah. Hal ini membuat Amerika dan beberapa negara dunia jadi merugi banyak. Mata-mata Cina benar-benar membuat segala hal jadi salah kaprah. Nah, berikut ini 5 teori konspirasi yang menunjukkan jika Cina memata-matai dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tombol loncengnya guys. Untuk support terus channel Mister Google Indonesia. Yang pertama, Cendiu. Cendiu adalah sebuah istilah yang memiliki arti ikan yang berada di bawah lautan. Cendiu merupakan sebuah teknik yang dilakukan intelijen Cina untuk mendapatkan banyak sekali informasi dari negara-negara lain. Mereka biasanya melatih agen dari kecil, lalu menyuruh mereka untuk masuk ke lembaga penting sebagai orang rendahan. Dari sini karir seseorang akan meningkat hingga sampai ke posisi yang sangat tinggi. Saat posisi seseorang telah tinggi, barulah data-data penting segera dikirim ke Cina. Oh ya, intelijen Cina dikabarkan banyak sekali merekrut pegawai dari para mahasiswa di negara yang jadi target. Setelah direkrut mereka akan dilatih hingga akhirnya diberi misi jangka panjang untuk mencuri apa saja yang ada di negara target. Yang kedua, korporate espionage. Saat ini Cina adalah salah satu negara paling besar dalam bidang ekonomi. Bahkan Amerika saja sampai keok dan mengaku kalah. Pencapaian yang telah dimiliki oleh Cina ternyata tak membuat mereka jadi puas. Bahkan mereka masih mengirim agen mata-mata ke perusahaan besar yang ada di seluruh dunia untuk menguasai mereka. Bahkan pemerintah tak segan-segan mengeluarkan banyak sekali uang untuk meloloskan misinya ini. Para agen akan ditempatkan di perusahaan inti dari suatu negara. Dari perusahaan ini, Cina akan mengumpulkan banyak sekali data berharga hingga akhirnya menguasai lembaga pemerintahan. Dengan melakukan ini Tiongkok akan dengan mudah mengetahui rahasia suatu negara, hingga kebijakan luar negerinya bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi. Kampus adalah salah satu lembaga yang sangat mudah untuk disusupi oleh agen rahasia. Hal ini membuat pemerintah Cina rela memberikan beasiswa penuh kepada para mahasiswa yang mau mendedikasikan dirinya pada Cina. Mereka akan dibiayai dan diberi pelatihan sampai pandai. Bahkan mereka diberi uang penelitian agar memiliki akses masuk ke lembaga negara. Data-data penelitian akademik dan juga data-data dari pemerintah negara target akan dikirim secara bertahap. Informasi yang diberikan oleh mahasiswa ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu bahan analisis. Bahkan bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan tindakan lebih nyata kepada negara target. Oh ya, negara barat sudah sering kecolongan data pentingnya, hingga kadang mereka harus bertindak lebih hati-hati dalam merekrut anggota. Yang keempat, jurnalis yang disewa sebagai mata-mata. Salah satu keuntungan dari jurnalis adalah tidak ada batasan untuk memeriksa sesuatu. Mereka juga bisa bertanya lebih detail dalam mengetahui fakta-fakta yang ada. Cina banyak menyebarkan agen intelijennya di berbagai dunia dengan profesi awal jurnalis. Mereka akan ditempatkan di lembaga-lembaga penting hingga mampu masuk ke zona rahasia. Jika jurnalis bisa masuk ke zona ini, mereka akan segera mengirimkan banyak data ke Cina. Freedom of the Press membuat jurnalis ini mudah mengulik apa saja. Bahkan sesuatu yang rahasia bisa dengan mudah didapatkan tanpa perlu dicurigai, sebagai seorang agen intelijen suatu negara.
Yang kelima, serangan via dunia maya yang mengerikan. Hacker dari Cina dikenal sangat kuat dan suka sekali menyerang, hingga menyusup ke lembaga-lembaga penting negara barat. Setidaknya pemerintah Amerika pernah mencatat ada 700 serangan hacker dari Cina, untuk membuat negara-negara lain kehilangan data pentingnya. Hacker ini biasanya disewa lembaga pemerintah, untuk melakukan sebuah misi pengambilan data dari negara lain. Kelompok hacker dari Tiongkok seperti Threat Group 3390 hingga Emisari Panda, diketahui sering menyerang negara lain. Misinya sudah jelas, untuk mengambil data yang nantinya disetor ke pihak intelijen. Mereka bisanya memberikan penawaran besar kepada lembaga negara, jika data yang diambil sangat sensitif. Pemerintahan Cina pun sepertinya juga tak keberatan, mengeluarkan banyak uang untuk data sepenting ini. Nah, itulah 5 teori konspirasi tentang aksi mata-mata yang dilakukan oleh Cina. Negeri ini melakukan mata-mata ke seluruh dunia, karena berambisi untuk menguasai semua sektor penting di dunia. Bahkan sepertinya negeri kita ini juga, sudah mulai mendapatkan pengaruh dari Cina yang super besar itu.